Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. So Sweet. Aziz menarik tangan Rizka hingga mereka terjatuh ke tempat tidur dan mereka bertatap muka. Ya ampun, Om Aziz sangatlah tampan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tetapi wajahnya sangat tampan dan muda. Batin Rizka. Ingat, kita tidak akan putus, ucap Aziz. Ia membelai pipi Rizka dengan sangat lembutnya. Bisakah Om bangun? Ucap Rizka yang berada di bawah tubuh Aziz. Tidak akan, sebelum kamu mengatakan bahwa kita tidak putus. Ucap Aziz. Baiklah, kita tidak akan putus. Ucap Rizka. Aziz tersenyum. Ia langsung bangun dan duduk di samping Rizka. Aziz melihat ponselnya berdering. Ternyata sekretarisnya yang menelpon. Ada apa? Ucap Aziz ketus. Bapak tidak masuk, dan Bu Saras juga tidak masuk. Saya bingung, Pak, ucap sekretaris Aziz. Aziz menepuk keningnya. Ia baru tersadar kalau hari ini ia tidak masuk kantor. Kemana Saras? Ucap Aziz yang melirik Rizka. Cuti, Pak. Dia sakit. Dan mungkin lusa baru masuk kembali, ucap sekretaris Aziz. Baiklah, sebentar lagi aku akan ke sana. Ucap Aziz langsung memutuskan sambungan telepon. Rizka menatap wajah Aziz. Dan Aziz bangun. Ia melihat Rizka yang terus memandangnya. Jangan merindukan Om ya. Om akan ke kantor dulu. Jika kamu ingin bertemu Om, datanglah. Ucap Aziz. Rizka hanya tersenyum saja. Dan Aziz berjalan perlahan. Ia mencium kening Rizka dan berlalu pergi. Kok Om Aziz jadi semakin sweet sih? Batin Rizka. Setelah Aziz keluar dari kamar kos Rizka, ia langsung masuk ke dalam mobilnya. Ia langsung menuju kantornya. Ia lupa kalau saat ini ia belum mandi. Setelah sampai, ia langsung masuk ke dalam. Namun saat ia berada di dalam, semua mata tertuju padanya. Ada apa dengan mereka? Sepertinya mereka sangat terpanah karena penampilanku. Hah? Penampilanku? Batin Aziz. Aziz langsung melihat penampilannya. Ia membulatkan matanya. Ia langsung berlari masuk ke dalam ruangannya. Aziz duduk di sofa. Sial, kenapa aku bisa lupa mandi? Ucap Aziz. Aziz menelpon sekretarisnya. Ia meminta sekretarisnya untuk membawakannya baju. Setelah sekretarisnya membawakan baju, ia langsung mengenakannya. Setelah seharian berada di kantor, Kenan bergegas pulang, sebab hari sudah semakin sore. Namun ia tidak ingin pulang terlebih dahulu, melainkan ia akan menemui Bastian, sebab ia sangat mengkhawatirkan keadaan Bastian. Setelah ia sampai rumah Amira, ia langsung bergegas masuk ke dalam. Ia melihat Bastian tidur di sofa sambil menonton film. Ia langsung menghampiri Bastian. Bas, ucap Kenan. Ia memegang kening Bastian. Papa, ucap Bastian melihat papanya. Apa kamu masih tidak enak badan? Ucap Kenan lembut. Iya, Pak. Bagaimana jika aku tidak sembuh? Ucap Bastian. Bicara apa kamu ini? Seminggu lagi kamu sudah berangkat ke kota M untuk melihat proyek kita yang di sana bersama dengan Saras. Ucap Kenan. Yang benar saja. Aku ingin melupakannya. Kenapa malah kami harus bersama dalam waktu yang lama? Batin Bastian. Baiklah, Pak. Ucap Bastian lembut. Semoga seminggu lagi kalian sudah sembuh. Ucap Kenan. Bastian membulatkan matanya. Kalian?
Ucap Bastian yang menatap wajah papanya. Iya, kamu dan Saras, ucap Kenan. Ternyata dia sakit juga, batin Bastian. Mereka saling bercerita hingga malam hari tiba. Kenan berpamitan untuk pulang. Ia takut Alice akan marah kepadanya. Saat Kenan berada di jalan, ia melihat Saras masuk ke dalam swalayan. Kenan langsung membuntuti Saras. Kenan masuk ke dalam swalayan. Ia melihat Saras mengambil beberapa susu ibu hamil. Kenan sangat terkejut. Ternyata benar dia hamil. Tapi dia hamil dengan siapa? Batin Kenan. Kenan langsung menghampiri Saras. Kau hamil, ucap Kenan. Saras menoleh. Ia terkejut melihat Kenan ada di belakangnya. Kau, ucap Saras. Jawab pertanyaanku. Kau hamil anak siapa? Ucap Kenan. Aku tidak hamil, ucap Saras. Bohong. Jadi untuk apa susu ibu hamil ini? Ucap Kenan yang memegang susu yang ada di tangan Saras. Ini untuk temanku, ucap Saras gugup. Kau berbohong lagi, ucap Kenan. Untuk apa kau bertanya? Iya, aku hamil, ucap Saras. Benar kan? Ucap Kenan. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur urusanku, ucap Saras yang berlalu pergi. Kenan mengambil susu ibu hamil untuk Alice. Setelah itu, ia langsung pulang. Setelah ia sampai rumah, ia langsung masuk ke dalam kamar. Kenan melihat Alice sedang memoles wajahnya menggunakan make up. Sayang, Kenan memeluk Alice dari belakang. Mas, kenapa baru pulang? Ucap Alice yang menatap wajah Kenan. Maaf, tadi Mas pergi melihat Bastian. Dia sakit, ucap Kenan. Oh, ya sudah, mandi sana. Nanti kita makan bersama, ucap Alice. Kenan tersenyum. Ia mencium pipi Alice. Lalu ia masuk ke dalam kamar mandi. Alice menyiapkan baju untuk Kenan. Setelah itu ia duduk di bibir ranjang sambil menunggu Kenan keluar. Kenan keluar. Ia melihat Alice sudah menyiapkan bajunya. Ia langsung memakai bajunya. Terima kasih sayangku. Kenan memeluk Alice dan ia mencium seluruh wajah Alice. Sudah mas, ucap Alice. Kenan duduk di samping Alice. Mas sedang bingung sayang, ucap Kenan. Kenapa mas? Ucap Alice. Saras hamil, ucap Kenan. Hamil anak mas, ucap Alice. Kenan tertawa. Ia mengelus rambut Alice dengan sangat gemas. Tentu tidak sayang, mas rasa dia hamil anak Bastian. Tapi Bastian tidak mengakuinya, ucap Kenan. Lalu, ucap Alice. Mas ingin Bastian bertanggung jawab. Mas tidak ingin ia menjadi pria brengsek, ucap Kenan. Tapi mereka sudah menikah mas, ucap Alice. Benar, tapi baru-baru ini mereka berpisah, ucap Kenan. Besok temui Bastian. Mas tanyakan kepadanya, ucap Alice. Kenan tersenyum. Ia mencium kering Alice. Terima kasih sayang, ucap Kenan. Ia memeluk Alice dengan sangat eratnya. Kenan dan Alice keluar. Mereka akan makan malam bersama. Kenan membuatkan susu untuk Alice. Ia juga menyuapi Alice dengan sangat manis. Aku harap Bastian tidak seperti ayahnya, batin Kenan. Setelah selesai makan malam,
mereka masuk kembali ke dalam kamar mereka. Kenan memijat tubuh Alice, sebab ia merasa Alice sangat lelah membawa anak kembar mereka. Kenan sangat memanjakan Alice, sebab ia berpikir Alice sangat lelah karena anak kembar mereka sangat aktif. Di usia kehamilan yang sudah semakin tua, membuat Alice kesulitan mengerjakan sesuatu. Aku sangatlah beruntung memiliki Om Kenan. Dia pria yang sangat baik dan bertanggung jawab, batin Alice. Alice menatap wajah Kenan. Ia sangat senang diperlakukan seperti seorang ratu oleh Kenan. Pagi hari ini, Rizka berniat akan mengunjungi teman baiknya, yaitu Alice. Rizka menaiki taksi menuju rumah Kenan. Setelah ia tiba di rumah Kenan, ia melihat mobil yang tak asing. Itu kan mobil Om Aziz. Bisa gawat ini kalau dia ngomong macam-macam, batin Rizka. Perlahan Rizka masuk ke dalam rumah Kenan. Saat ia masuk, terlihat Aziz dan Kenan. Alice sedang mengobrol. Rizka dengan rasa canggung memberanikan diri masuk. Pagi semua, ucap Rizka yang berdiri di depan pintu. Semua mata tertuju padanya, termasuk Aziz. Alice mengajak Rizka duduk di sampingnya. Sama siapa lo datang, Riz? Ucap Alice. Gue sendiri aja. Ucap Rizka gugup. Ia terus melihat Aziz menatap wajahnya saja. Kita masuk ke dalam kamar aja yuk. Gue mau cerita banyak sama lo. Ucap Alice. Belum sempat Rizka menjawab, Aziz langsung menjawab ya. Di sini saja, kenapa harus ke dalam? Ucap Aziz. Dasar si Aziz. Bisa-bisanya dia pacaran sama teman Alice. Tua bangka, batin Kenan. Kami ingin mengobrol tentang wanita, ayah. Ucap Alice yang menatap wajah ayahnya. Ini hari Sabtu. Ayah ingin menghabiskan waktu bersamamu. Ucap Aziz. Ia menatap wajah Rizka. Di sini aja deh, gak apa-apa Riz. Ucap Alice yang menatap wajah Rizka. Santai aja, Ceh. Ucap Rizka dengan senyuman manisnya. Manisnya pacarku. Pantas saja, dia tadi tidak mau aku ajak ke villa. Ternyata dia ingin kemari. Batin Aziz. Kamu sudah lulus, Rizka. Lalu kenapa tidak bekerja? Ucap Kenan yang menatap wajah Rizka. Tidak om, Sugar Daddy tidak membolehkan. Ucap Rizka. Allah punya Sugar Daddy? Ucap Alice. Ia tidak mengetahui temannya memiliki Sugar Daddy. Iya Ceh, kami sudah beberapa bulan ini berpacaran. Ucap Rizka. Alice mendekati temannya. Lalu ia membisikkan sesuatu di telinga temannya. Allah belum sama Sugar Daddy Allah. Bisik Alice di telinga Rizka. Belum. Yang pasti, gue gak maulah disentuh sama dia. Ucap Rizka pelan, agar Aziz dan Kenan tidak mendengarkan percakapan mereka. Bagus, Allah minta nikah aja sama dia. Bisik Alice di telinga Rizka. Aziz dan Kenan hanya melihat ke arah mereka saja, tanpa mereka mendengarkan percakapan mereka. Gue belum siap, Ceh. Dia duda dan sudah memiliki anak gadis. Ucap Rizka pelan. Antar kita sambung lagi ceritanya. Gak asik kalau bisik-bisik tetangga kayak gini. Bisik Alice di telinga Rizka. Bersambung.